Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Dan materi kita pada pertemuan kali ini akan masih membahas tentang iklan ya. Tapi pembahasan kita pada hari ini akan membahas tentang ciri-ciri iklan ya, kemudian kelebihan dan kekurangan iklan dari beberapa jenis media ya. Nah, iklan. Apa itu iklan? Iklan adalah media promosi yang efektif dalam memasarkan produk baik berupa barang maupun jasa kepada konsumen ya. Nah, lalu apa tujuan adanya iklan? Ya, tujuan adanya iklan adalah untuk memperkenalkan suatu produk baik berupa barang maupun jasa kepada masyarakat ya, guna menarik perhatian masyarakat untuk mengenal, kemudian membeli, kemudian menggunakan produk yang dipromosikan pada iklan, ya, seperti itu. Itu adalah tujuan adanya iklan, ya. Nah, lalu pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan beberapa contoh iklan berdasarkan medianya ya. Kalian masih ingat? Yaitu beberapa jenis iklan berdasarkan medianya. Yang pertama iklan media cetak ya. Kemudian media elektronik. Kemudian iklan media internet ya. Dan terakhir ada iklan media luar ruangan ya. Nah, Ibu akan membahas beberapa ciri-ciri, kemudian kelebihan dan kekurangan dari beberapa jenis, beberapa contoh iklan-iklan berdasarkan media-media tersebut ya. Baik, yang pertama kita akan membahas beberapa contoh dari iklan media cetak ya. Yaitu ada koran, kemudian ada majalah ya. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari iklan pada koran dan iklan pada majalah? Nah, yaitu yang pertama iklan pada koran ya. Kelebihan iklan pada koran yaitu yang pertama memungkinkan menjangkau sejumlah wilayah geografis tertentu ya. Jadi terjangkau ke berbagai daerah ya. Nah, kemudian pengiklan dapat menentukan cerita yang ingin dikomunikasikan atau yang ingin disampaikan ya. Lalu selanjutnya paparan iklan pada iklan koran itu tidak terbatas ya. Kemudian ada lagi selanjutnya iklan membantu mencerminkan perubahan pada pasar ya. Jadi semua yang diinformasikan berdasarkan apa yang disampaikan oleh pelanggan ya. Jadi berdasarkan request ya. Nah, lalu selanjutnya apa kekurangan iklan pada media koran ya? Yaitu yang pertama, ruang iklan bisa mahal ya. Kemudian yang kedua, pengiklan harus bersaing melawan pengiklan yang lain ya. Karena pada koran ada banyak jenis iklan yang ditulis pada koran tersebut ya. Kemudian foto-foto hanya terbatas yang dapat ditampilkan ya. Jadi membatasi kreativitas pengiklan ya. Kemudian selanjutnya koran biasanya dibaca sekali, lalu kemudian biasanya dibuang ya, atau dimanfaatkan untuk sebagai alas-alas benda-benda pada rumah masing-masing, perabotan rumah biasanya ya. Kemudian nah, dengan meningkatnya popularitas internet, koran
menghadapi penurunan pembaca dan penetrasi pasar atau penikmat ya, atau pengguna koran biasanya akan berkurang karena sekarang sudah lebih canggih, orang-orang lebih menggunakan internet, menggunakan handphonenya untuk mencari tahu berita atau informasi lainnya ya. Nah, selanjutnya contoh dari iklan media cetak adalah iklan pada majalah ya. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangan iklan pada majalah? Yaitu kelebihan yang pertama yaitu memungkinkan penargetan pembaca yang lebih baik ya. Maksudnya adalah tidak semua kalangan masyarakat mau membeli majalah. Biasanya yang mau membeli majalah adalah yang kalangan sedang, kalangan menengah hingga ke atas. Karena apa? Harga majalah itu lebih mahal daripada harga koran ya. Nah, kemudian kelebihan selanjutnya, keterlibatan pembaca tinggi ya. Artinya lebih banyak perhatian kepada iklan yang dituliskan pada majalah ya. Kemudian selanjutnya, kualitas kertas pada majalah itu lebih baik ya. Itu makanya harga majalah lebih mahal daripada koran ya. Nah, lalu apa kekurangan dari iklan yang ada pada majalah? Kekurangannya yaitu yang pertama, waktunya panjang ya. Artinya kita harus memastikan rencana dari beberapa minggu atau beberapa bulan sebelumnya ya. Lalu selanjutnya ada kebebasan yang terbatas dalam menempatkan iklan atau menempatkan bagaimana format iklan yang akan dicetak, yang akan ditulis seperti itu. Kemudian yang ketiga, kekurangannya yaitu biaya ruang dan tata letak pada iklan di majalah lebih mahal ya. Lebih mahal daripada penulisan di koran ya. Nah, tadi adalah contoh dari beberapa iklan yang ada pada media cetak ya. Nah, selanjutnya iklan yang ada pada media elektronik, apa saja kelebihan dan kekurangannya? Nah, Ibu ambil contoh yaitu media elektronik, radio dan televisi ya. Apa kelebihan dan kekurangan pada iklan di radio? Itu yang pertama, kelebihannya yaitu biayanya relatif rendah ya. Lalu yang kedua, dapat diterima oleh semua orang ya, di mana saja, baik di rumah, di tempat kerja, bahkan di dalam mobil pun bisa. Kemudian yang ketiga, dapat menjangkau daerah yang cukup luas ya. Kemudian yang keempat, penyebaran informasi dapat dilakukan dengan cepat ya. Kemudian yang terakhir, bagi mereka yang buta huruf atau tidak bisa membaca, bisa juga mendengarkan iklan pada radio ya. Nah, lalu apa kelemahan yang ada pada iklan radio? Yaitu yang pertama, waktunya terbatas. Kemudian yang kedua, tidak dapat menampilkan gambar ya. Yang ketiga, sulit menyampaikan pesan-pesan secara kompleks atau lebih detail ya, lebih jelas. Kemudian pendengar seringkali kurang mendengarkan informasi dengan sepenuhnya karena kemungkinan pendengar juga melakukan pekerjaan yang lainnya ya. Nah, selanjutnya adalah iklan pada media televisi. Apa kelebihan dan kekurangannya? Yaitu yang pertama, kelebihannya adalah fokus perhatian audiens atau penonton akan lebih terpusat pada iklan-iklan yang ada pada channel yang ditayangkan ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kreativitas dan efek pada iklan televisi lebih menarik
karena ada audio dan visual atau ada suara dan gambar yang bergerak seperti itu. Lalu yang ketiga, daya jangkaunya luas ya. Dan yang keempat, selektif dan fleksibel ya. Artinya apa? Jika suatu perusahaan ingin mempromosikan barang atau produknya hanya pada beberapa daerah tertentu, itu juga bisa diatur ya. Jadi hanya ditampilkan pada daerah-daerah tertentu ya, seperti itu. Nah, kemudian apa kekurangannya pada iklan media televisi? Yaitu yang pertama, informasinya terbatas ya. Karena apa? Biasanya iklan pada media televisi hanya diberi kesempatan maksimal itu biasanya hanya 30 detik ya. Jadi sangat terbatas waktunya. Lalu kelemahan atau kekurangan yang kedua, pesannya bersifat sementara ya. Kemudian kelemahan yang ketiga, relatif lebih mahal dalam biaya kreativitasnya, kemudian produksinya, kemudian waktu siarnya ya. Semakin lama waktu tayangnya akan semakin mahal biasanya, seperti itu. Nah, anak-anak, itu tadi materi bahasa Indonesia kita pada hari ini, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari berbagai jenis iklan berdasarkan medianya ya. Nah, jika kalian masih belum paham apa yang disampaikan, silakan kalian buka kembali buku paket dan LKS kalian di rumah dan kalian baca materi pada hari ini ya. Atau kalian bisa tanyakan kembali ke Bapak Ibu guru melalui WhatsApp ya. Selamat belajar di rumah, tetap semangat ya. Terima kasih.